Kita akan memanggil satu orang narasumber yang akan bergabung bersama kita. Saya tidak perlu bicara banyak-banyak, lebih enak kalau misalnya yang bersangkutan bicara di sini. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim. Assalamualaikum. Ya, apa kabar, A? Mohon, alhamdulillah. Silakan. Punten. Silakan duduk. Ya, ini agak segar ini kita melihat A tampil beda tanpa sorban gitu ya. Ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Sekarang 2014. Saya tanya 2014 apa yang berkesan buat A? Satu, saya senang melihat keluarga, anak-anak semakin bersungguh-sungguh memperbaiki diri dan 2014 tuh kelihatan dari 11 anak. Oh, oke. Yang kedua dari bangsa ini ada pemilihan presiden ya. Dan ini karena saya takdirnya jadi anak bangsa ini, maka sebisa-bisanya berbuat sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Walaupun AA itu kan dikenal sebagai pendakwah gitu ya, tapi kritik juga sering dilontarkan. Tidak sekarang saja, tapi juga sebelum-sebelumnya juga kita sering dengar kritik ya, terutama di sosial media. Saya akan mengutip satu sosial media yang dipost tanggal 17 November, kita lihat BBM sudah naik, harga juga naik. Memang akan memberatkan, tapi yang paling menyengsarakan adalah iman dan amal soleh tak naik. Ini nggak ada hubungannya sama ekonomi pasar sebenarnya, nggak matching gitu. Ya, ceritanya saya harus belajar menempatkan diri pada tempatnya. Ahli ekonomi bukan, politikus juga bukan. Kalau dalam konteks apa sih sebenarnya ini AA menceritakan? Ya, kalau BBM naik, pasti terjadi gejolak. Ya. Tapi kalau iman gak naik, nah itu dunia akhirat ruginya. Ada juga, sebetulnya ada satu lagi. Ya sebentar, ini ada satu lagi yang menyusul. Ini juga tidak kalah seriusnya, di tweet satu hari setelahnya. BBM naik memang membuat sengsara, tapi BBM tak dibalas padahal sudah sakitnya tuh sampai ke sini. Ya itu gara-gara iklan itu. Ini Agim agak alay ini. Sampai ke sini tuh maksudnya di sini ya sakitnya? Sini. Oh, ya. 17 November cerita yang... Kenapa jadi absen Twitter begini nih? 17 November itu cerita soal BBM naik, terus kemudian agak sedikit intermezzo di November 18. Dibully waktu itu sepanjang... Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Dibully itu hal yang sangat remeh ya. Yang berbahaya itu membuli. Oh ya? Ya, orang itu menderita kalau sangat sibuk, takut oleh penilaian orang. Kalau sudah tidak pernah takut kepada penilaian orang dan hanya takut kepada penilaian Allah, udah enteng sekali hidup ini. Oke. Boleh tepuk tangan. Tapi dalam politik, dalam demokrasi, yang matters itu suara orang. Ya tentu saja berkah Allah menjadi jalan lurus untuk orang menjadi atau tidak menjadi. Tapi kan yang dihitung adalah suara orang. Dan pengaruh penampilan istilah AA tadi itu kesan di mata orang itu menjadi penting dalam politik. Gimana tuh? Gak penting kalau buat saya sih. Apa sih orang? Orang kan cuma sama-sama makhluk hidup, nebeng sebentar di dunia, disuruh ibadah dengan bagus, suruh berkarya maksimal, suruh jadi contoh. Yang nyiptakan kita Allah, yang ngasih rezeki Allah, yang angkat derajat Allah. Jadi di mana kita harus tertekan oleh omongan orang? Orang itu menderita kalau begitu berharap dihormati, dikagumi, dimuliakan, pasti cenderung jaim. Nah kalau orang sudah jaim biasanya cuma topeng yang dibangun, isinya kosong. Dia tidak akan bahagia dan orang lain pun bisa mual. Oke, itu kan ilmu ikhlas tuh. Dan ilmu ikhlas tuh tinggi banget tuh makomnya. Maksud saya begini, kalau misalnya semua politisi kita seperti itu sepi banget itu TV. Atau radio atau koran gitu, mau belusukan pakai topeng dulu, nggak ketahui orang gitu, atau belusukan jam 12 malam. Kan ada bagiannya masing-masing. Ada yang bagian belajar ikhlas, ada yang bagian belajar munafik, ya. Tinggal kita bagian yang mana gitu. Soal politik, cerita soal politik di Indonesia sampai sejauh ini. Akan sempat digadang-gadang tuh jadi capres. Waktu itu. Digadang-gadang oleh orang yang nggak mengerti, ya. Kalau kita belajar tahu tentang siapa diri kita. Pak Amin pernah dengar kan, Agim pernah digadang jadi capres waktu... Iya, ada. Ada gitu Pak, sebagian. Itu zaman Bapak masih muda.
Nah, Jadi beginilah ya. bagaimana? Kenapa kita dihormat orang, kenapa kita digadang-gadang, kenapa kita dipuji. Penyebabnya cuma satu, sebab Allah masih menutupi aib, dosa, kekurangan, kejelekan, dan kelemahan kita. Oke. Nah kalau kita hanyut, tidak ngukur diri, lebih menikmati pujian orang yang enggak cocok, itu kan kalau dirinya sendiri udah dibohongin, gimana nggak ngebohong ke orang? Ya seperti kita duduk begini kan bukan karena kita terhormat, cuman satu aja, karena Allah nutupin aib dan dosa kita. Dibuka dikit, bubar penonton benar. Penonton. Mari kita lihat gambar ini dulu, Pak. Sejak dilantik pada 20 Oktober silam, pemerintahan Jokowi JK sukses menumbuhkan harapan. 3 bulan memegang kendali pemerintahan, dinamika politik sukses menyedot perhatian publik. Meski beberapa kebijakan menuai kontroversi. Polemik mencuat ketika kabinet kerja diumumkan. Kabinet ramping tinggal kenangan dan kader partai politik melenggang kembali ke lingkaran kekuasaan. Gebrakan mengejutkan ketika pemerintah mengangkat Jaksa Agung Prasetyo. Beributannya kembali mengemuka tentang nasib penegakan hukum kita. Namun, pemerintah bergeming. Kader Partai Nasdem tersebut dinilai sebagai sosok yang tepat untuk memimpin Gedung Bundar. Hubungan Polri dan KPK menjadi ujian terberat 100 hari pemerintahan Jokowi JK. Penetapan status tersangka calon tunggal Kapolri, Budi Gunawan, dan Wakil Pimpinan KPK, Bambang Wijoyanto, seolah menjadi seteru dua kubu yang tak kunjung menemukan titik temu. Keputusan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM menuai kritik sekaligus pujian. Harga BBM yang terus berubah dinilai menciptakan ketidakpastian seiring dengan harga-harga yang terus melambung. Di sisi lain, ketegasan pemerintah menolak grasi dan mengeksekusi para terpidana mati kasus narkoba layak dipuji. Terlalu singkat memang menilai pemerintahan, namun harapan masih panjang untuk pemerintahan Jokowi JK. Pemerintahan yang baru ini masuk ke fase 100 hari dan 100 hari itu menjadi momentum penilaian buat kepemimpinan lah kira-kira seperti itu. Ada isu soal reshuffle, bahwa reshuffle itu dirasa perlu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan harga BBM yang sudah turun, tapi orang menduga ini turunnya cuma sekian, nanti jangan-jangan ketika dinaikkan naiknya lebih tinggi. Bu Rahma dulu, 100 hari kepemimpinan Jokowi JK, apa penilaian Ibu? Saya kira nggak banyak berubah. Pak Amin bagaimana? Saya tidak bisa lebih radikal dari beliau. Oke, tapi mari kita bicara soal reshuffle. Menurut Anda sudah fairkah menteri-menteri yang ada itu dianggap layak atau tidak layak sehingga akan diganti? Kalau saya 100 hari terlalu dekat. Dini, Ya. oke. Jadi mungkin kalau mau melihat arahnya ini apa kayak begini terus nggak ada perubahan, itu mungkin 1 tahun lebih fair. Ya. 1 tahun. Apalagi ini ada penggabungan kementerian, gitu, nomenklaturnya masih belum jelas, gitu, dan lain-lain. Jadi berilah fair chance. Ya. Jadi setahun saya kira sudah jelas, kalau berhasil sudah nampak itu. Ya. Ibarat orang berumah tangga, kalau setahun sudah stabil, insya Allah lanjut gitu. Ya. Tapi kalau setahun masih oleng, ya yang dihaturkan Bu Rahmawati ini mungkin jadi kekhawatiran banyak orang. Oke. Ya. Itu di situ ada menteri-menteri ada yang bisa. Wah, kurang apa sekarang. Saya bagian ngedoain aja. Setuju? Setuju, Pak? Amin. Kalau setuju, kita break dulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Cuman kapan matahari ada matanya dan ada hidungnya? Ya nggak apa-apalah sekali-kali. Gunungnya ini 2 atau 3? Karena kayaknya mau membuat 3 tapi agak ragu-ragu nih. Ya ragu-ragu.